Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan tentang delegating atau pemberian delegasi. Apakah pendelegasian itu? Delegasi berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah memberi dari. Nah, ketika seorang manajer memberikan sebuah pekerjaan kepada bawahannya, maka artinya dia memberikan sebuah wewenang untuk melakukan sesuatu. Delegasi dikatakan efektif ada dua syaratnya. Yang pertama, ketika seorang manajer bisa melakukan sesuatu yang lebih berharga atau lebih penting, sedangkan pekerjaan yang kurang penting dilakukan oleh bawahannya. Yang kedua, delegasi dikatakan efektif jika dia bisa memberikan sesuatu yang positif kepada bawahannya tersebut. Artinya ketika wewenang itu diberikan, maka bawahannya bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, tambahan keterampilan, dan bukan untuk memberikan sesuatu yang bisa menimbulkan frustasi kepada bawahannya. Seorang manajer harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum dia memberikan delegasi kepada bawahannya. Yang pertama, dia harus mengetahui apakah bawahannya itu sudah memiliki informasi dan keahlian untuk melakukan tugas tersebut. Yang kedua, dia harus meyakinkan dirinya bahwa bawahan yang diberikan wewenang berkomitmen untuk melakukan tugas itu sebaik-baiknya. Yang ketiga, seorang manajer harus menjamin bahwa wewenang tersebut bisa membuat bawahannya semakin baik dalam hal kapabilitas, pengetahuan, maupun keterampilan. Yang keempat, seorang manajer harus menjamin bahwa bawahannya memiliki nilai-nilai dan perspektif tentang tugas yang akan diberikan itu sama dengan dirinya. Dan yang terakhir adalah seorang manajer harus memberikan waktu yang mencukupi sehingga bawahannya bisa melakukan tugasnya secara efektif. Apabila kelima hal itu tidak terpenuhi, maka risikonya adalah pendelegasian itu tidak efektif. Ada 4 hal yang menjadi akibat apabila sebuah pendelegasian tidak efektif. Yang pertama adalah more time wasted. Artinya, banyak waktu yang terbuang hanya untuk melakukan sebuah pekerjaan. Yang kedua adalah lower quality. Hasil dari pekerjaan tersebut berkualitas buruk. Yang ketiga adalah less empowerment, di mana pendelegasian wewenang itu menimbulkan empowerment yang kurang atau tidak menambah kinerja, keterampilan, ataupun pengetahuan dari bawahan yang diberikan wewenang. Yang terakhir adalah more frustration, artinya ada frustasi dari pihak yang memberikan wewenang maupun pihak yang diberikan wewenang. Seorang manajer akan frustasi dan tidak akan mempercayai bawahannya lagi, sedangkan bawahannya akan mengalami ketidakpercayaan diri terhadap beban-beban tugas yang diberikan oleh atasannya. The art called delegation. Kegagalan sebuah delegasi kadang-kadang bukan karena seorang manajer tidak memahami prinsip-prinsip delegasi yang efektif, tetapi karena dia tidak ingin wewenangnya berkurang karena diberikan kepada bawahannya. Dalam hal ini yang terjadi adalah seorang manajer akan menjadi sibuk melakukan hal-hal yang kurang penting. Di lain pihak, seorang bawahan tidak bisa meningkatkan keterampilannya maupun pengetahuannya karena tidak diberikan kepercayaan dalam melakukan tugas-tugas yang lebih penting. Seorang manajer ketika mendelegasikan sesuatu kepada bawahannya, dia harus memiliki 4 hal. Yang pertama yaitu kesediaan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain menyampaikan ide-ide mereka. Dia juga harus bisa menerima ide-ide tersebut. Jika ide itu memang baik, maka dia wajib memberikan pujian atau komplimen sehingga ada rasa kepercayaan diri dari bawahannya. Yang kedua adalah seorang manajer bisa bertoleransi terhadap kesalahan-kesalahan bawahannya. Sebuah kesalahan yang dibuat oleh
seseorang merupakan hal yang sangat baik karena bisa menjadikan pengalaman di masa yang akan datang. Dengan demikian, seorang manajer harus memberikan konseling dan kemudian penjelasan-penjelasan yang diberikan dengan sabar untuk bisa memotivasi bawahannya agar dia bertambah percaya diri dan kemudian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, trust the subordinates, artinya dia wajib memberikan kepercayaan. Jika tidak memberikan kepercayaan, maka bawahan akan selalu merasa dimata-matai atau tidak percaya diri lagi. Yang keempat adalah getting feedback. Seorang manajer harus tetap memfollow up delegasi yang diberikan kepada bawahannya. Artinya, dia tidak boleh melepaskan begitu saja, tapi terus-menerus menginginkan feedback dari bawahan tersebut. Ada 6 pertanyaan yang bisa dijadikan acuan seorang manajer dalam menentukan orang yang tepat untuk diberikan delegasi. Yang pertama, apakah orang tersebut memiliki waktu untuk melakukan pekerjaannya? Yang kedua, apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan tersebut? Yang ketiga, apakah dia memiliki keterampilan atau memang terlatih dalam melakukan hal itu? Yang keempat, apabila dia memang kurang terlatih atau memiliki keterampilan yang kurang dalam melakukan sebuah tugas, apakah dia memang bisa diajari untuk melakukan tugas tersebut dalam periode waktu tertentu? Yang kelima adalah apakah orang yang akan diberi delegasi memang bisa diandalkan? Dan yang keenam, apakah dia memang ingin mencari tanggung jawab atau tugas-tugas baru yang kemungkinan bagi dia lebih menantang? Setelah seorang manajer memilih seseorang yang akan diberikan wewenang, maka dia harus memberikan beberapa hal kepada orang tersebut. Yang pertama, dia harus memberikan penjelasan tentang hasil yang manajer inginkan. Seorang manajer harus memberikan waktu kepada bawahannya agar bawahannya itu benar-benar memahami tentang hasil yang diinginkan dari tugas yang akan dibebankan kepada dia. Yang kedua, dia harus memberikan waktu kepada bawahannya untuk memberikan dan menyampaikan ide-ide kepada manajer tersebut. Mengapa ide ini penting? Agar seorang manajer bisa mengetahui apakah bawahan tersebut betul-betul mengetahui tugasnya. Bisa jadi ide-ide itu memang bagus untuk dilaksanakan dan juga bisa mengembangkan program atau tugas yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, seorang manajer harus memberikan otonomi dan kebebasan kepada bawahannya. Yang harus diberikan hanyalah resources atau sumber daya dan kemudian alat-alat yang dibutuhkan, tetapi dia juga harus memberikan otonomi atau kebebasan berekspresi, berkreasi dari bawahannya tersebut, sepanjang hal itu tidak merugikan tugas yang diberikan kepadanya. Yang keempat, dia harus memberikan motivasi, encouraging, artinya dia harus memberikan kepercayaan di mana kepercayaan ini tentu saja bisa meningkatkan kepercayaan diri dari bawahannya tersebut. Hal ini akan meningkatkan kinerja dari bawahan. Ada beberapa aturan dari pendelegasian yang biasa disebut dengan SMARTER. SMARTER ini merupakan singkatan dari specific, measurable, agreed, realistic, time-bound, ethical, and recorded. Spesifik artinya dia khusus dan jelas, dilakukan oleh siapa, dilakukan dengan cara yang bagaimana, dan apa hasil yang diharapkan. Measurable artinya semua hal tersebut bisa diukur, sehingga kita mengetahui mana yang berhasil dan mana yang tidak berhasil. Biasanya ukuran ini ditentukan dengan angka-angka. Agreed artinya disepakati oleh kedua belah pihak. Orang yang memberikan wewenang serta pihak yang diberi wewenang harus menyepakati hasil-hasil maupun proses dari wewenang yang diberikan tersebut. Realistik artinya memungkinkan untuk dilakukan.
Time bound adalah adanya jangka waktu tertentu dilakukannya pendelegasian tugas tersebut. Jadi ada deadline kapan tugas itu harus diselesaikan. Ethical adalah ketika kedua belah pihak menyepakati nilai-nilai dan norma-norma yang akan dijadikan dasar menjalankan tugas tersebut. Dan recorded artinya harus tercatat. Kedua belah pihak mencatat hal-hal di atas dan kemudian dilakukan secara legal dan formal. Berikut ini adalah langkah-langkah dari pendelegasian yang berhasil. Yang pertama, seorang manajer harus memutuskan apakah tugas tersebut memang layak untuk didelegasikan. Apabila memang layak didelegasikan, maka dia bisa melanjutkan dengan memilih individu-individu atau tim yang diberikan tugas tersebut. Setelah dia memilih individu atau tim, maka dia harus mengukur kemampuan serta kebutuhan pelatihan yang mungkin dibutuhkan oleh orang-orang yang akan diberi delegasi. Jika mereka memang bisa dilatih dan dia memahami kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh tugas yang diberikan, maka delegasi ini bisa dilanjutkan. Yang keempat, seorang manajer menjelaskan kepada orang-orang pilihannya mengapa dia diberi wewenang dan kemudian mengapa tugas ini penting untuk dilakukan dan mengapa mereka memang layak untuk melakukannya. Tahap selanjutnya, seorang manajer harus bisa menjelaskan beberapa hal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya tujuan dari tugas itu, kemudian bagaimana cara mengukur keberhasilannya, bagaimana cara mendapatkan feedback selama tugas itu berlangsung. Selanjutnya, seorang manajer harus mempertimbangkan hal-hal yang dibutuhkan dalam melakukan sebuah tugas yang diberikan kepada bawahan. Seorang manajer bisa mendiskusikan dengan orang-orang pilihannya tentang siapa saja yang diajak untuk melakukan hal tersebut, kemudian di mana lokasinya, apa saja yang dibutuhkan, berapa biayanya, dan beberapa aktivitas atau jasa-jasa yang kemungkinan dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas yang didelegasikan kepada bawahan. Yang ketujuh adalah kedua belah pihak, seorang manajer maupun bawahannya menyetujui adanya deadline. Kapan tugas itu harus diselesaikan, kapan tugas itu bisa direview, dan kapan tugas itu harus dilaporkan dari bawahan ke atasan. Selanjutnya adalah seorang manajer harus tetap mensupport dan berkomunikasi dengan bawahannya. Seorang manajer harus selalu mengetahui tentang apa yang terjadi di bawah, kemudian dia juga harus menginformasikan segala hal yang dibutuhkan oleh bawahannya, sehingga komunikasi yang terjadi adalah dua arah. Dan yang terakhir adalah adanya feedback pada hasil tugas yang dilakukan oleh bawahan. Jadi ketika seorang bawahan itu atau tim yang melakukan tugas itu sudah melakukan tugasnya, sudah melaporkan apa saja yang mereka kerjakan, maka seorang manajer tidak boleh hanya diam, tapi dia harus memberikan perbaikan-perbaikan atau pujian-pujian apabila memang pekerjaan itu memang sudah baik dilakukan. Ada beberapa tugas yang tidak boleh didelegasikan seorang manajer kepada bawahannya. Hal ini disebabkan karena yang pertama dia menyangkut nasib dari seseorang atau keputusan itu bisa menyangkut keberlangsungan hidup dari sebuah organisasi. Apa saja tugas-tugas yang tidak bisa didelegasikan? Yang pertama adalah hiring atau mempekerjakan karyawan baru. Yang kedua adalah firing atau memecat, karena ini sangat menyangkut nasib seseorang. Yang ketiga adalah pay issues, karena dia sangat sensitif. Dan yang terakhir adalah policy. Policy atau kebijakan sangat signifikan dalam keberlangsungan hidup sebuah organisasi atau perusahaan. Demikianlah akhir dari materi pendelegasian wewenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.